Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-temanku semua dan untuk teman sahabatku petani organik dimanapun berada. Saya doakan sahabatku semua sehat selalu dan dilancarkan semua rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik itu di dunia dan juga kelak di akhirat, amin. Baiklah, pada sore hari ini kita akan berbagi kembali cara untuk membuatkan molase untuk memancing lalat BSF untuk kita. Dan kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita membuat ramuan agar bisa memancing lalat tersebut bisa hinggap ataupun bertelur pada media yang kita siapkan ke depannya. Dan ini adalah botol yang kita akan isi dengan pisang yang kita dapat dari toko buah, dan ini adalah buah yang sudah tidak baik lagi, jadi kita bisa minta dan kita bisa manfaatkan untuk bahan kita untuk memancing lalat BSF untuk kita. Dan ini caranya sangat mudah, kita cukup untuk menggunakannya, baik itu isinya ataupun juga kulitnya, itu juga sangat bisa sekali. Sahabatku juga bisa menggunakan isi pisangnya saja, itu pun juga baik-baik saja, dan ataupun keduanya bisa juga. Jadi sahabatku perlu menggunakan juga untuk campurannya. Selain juga air, kita juga bisa menggunakan air dari air kelapa, dan nanti kita tambahkan ataupun kita isikan untuk zat pelarut agar terurai dengan baik dalam air tersebut. Dan ini kita akan coba untuk mengkupasnya, dan kita gunakan sedikit kulit, dan nanti bisa kita isi mungkin 2 pisang atau beberapa pisang kita bisa masukkan. Karena pisang ini sangat besar dan tempatnya kecil, mungkin isinya hanya 2 saja, itu sudah sangat penuh. Dan nanti kita bisa berikan air kelapa, dan tentu ini sangat baik juga untuk kita buat. Dan setelah kita isi dengan penuh, dan kita bisa nanti tambahkan air kelapa dan kita juga bisa menggunakan tutupnya agar tutup dengan baik dan rapat, agar udara di luar tidak masuk dalam ruangan, dalam botol yang kita miliki, botol kita. Dan semoga dengan begitu proses fermentasi dari buah pisang bisa berjalan lebih baik lagi. Dan apabila kita dapatkan dalam waktu 24 jam ataupun 2 hari, kita juga perlu untuk membuka tutupnya untuk membuang gas hasil dari fermentasi yang kita lakukan. Dan ini adalah cara kita untuk memberikan air kelapa untuk media pelarut dari buah pisang yang kita fermentasi. Dan ini adalah cara kita sederhana tapi bisa untuk memancing lalat BSF untuk kita budidayakan untuk kedepannya menjadi maggot. Dan
kita dengan mempunyai maggot, maka kita bisa mengurai sampah organik kita, baik itu kita yang ada di rumah kita bisa olah, ataupun kita bisa mencarikan bahan organik lainnya, mungkin di pasar-pasar ataupun di terminal yang pernah kita lakukan juga untuk mengambil sampah-sampah organik, karena kita bisa gunakan dengan begitu, maka kita bisa mempunyai pakan ternak untuk maggot yang kita kembangkan ke depannya. Dan cara-cara ini tentunya dengan bermodalkan dengan waktu dan tenaga, dan bahannya kita peroleh dengan gratis, dan tentu ini bisa sangat mengurangi pengeluaran kita untuk memberi pakan ternak kita. Dan ini cara yang sangat baik, dan tip untuk teman, untuk yang lain juga bisa untuk kita sharingkan di sini, yaitu dengan memberikan lubang di atas dari botol yang kita miliki, dengan catatan kita menambahkan selang, dan kita ujung dari selang tersebut kita bisa tenggelamkan pada botol yang terisi air, agar dengan cara begitu kita bisa membuang gas secara otomatis, dan secara otomatis pula udara di luar tidak bisa masuk karena tertutup oleh air. Dan ini adalah tip untuk sahabatku, dan semoga teman-temanku semua bisa untuk memahaminya, dan mungkin kedepannya kalau memang ada waktu kita akan sharingkan untuk teman-temanku semua agar bisa menggunakan tip kita, agar bisa membuat molase yang beraroma buah dan wangi untuk memancing lalat BSF, dan untuk membuat maggot untuk budidaya ayam, agar kedepannya kita bisa mandiri mempunyai pakan beraneka ragam, baik itu dari sampah organik yang kita fermentasi, ataupun juga dengan maggot yang kita sudah siapkan, dan kita juga bisa gunakan, atau makanan sisa yang kita tidak habis kita bisa juga berikan kepada ayam, dan ataupun juga kepada maggot. Dan ini adalah tip dan saran kita untuk teman-temanku semua, agar limbah organik kita bisa bermanfaat. Dan semoga dengan sharing ini kita bisa memberikan manfaat kepada teman sahabatku petani terutama, dan juga untuk kawan-kawan yang lain yang ingin memperoleh informasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.